Oke, di sini sudah ada satu buah kamera, di mana kemarin saya sudah menjelaskan di video sebelumnya ada beberapa jenis kamera. Salah satunya adalah ini, kamera DSLR. Nah, ini adalah tombol on off-nya. Kemudian setelah itu ada beberapa menu yang lainnya yang akan saya jelaskan di sini. Nah, untuk di sini itu ada untuk menyimpan flash, kemudian ini untuk flash tambahan. Jadi untuk flash yang kita gunakan untuk kamera, setelah itu di depan kita ada lensa, kemudian ada beberapa menu yang ada di situ. Kemudian untuk di lensanya sendiri bisa kita zoom, ya, bisa kita putar untuk zoom seperti ini, seperti yang bisa kalian lihat. Kemudian setelah itu kita ke menu-menu berikutnya, yaitu di sini itu ada tulisan menu. Di situ menu itu ada menu bar. Menu bar digunakan nanti untuk pengaturan beberapa pengaturan ketika nanti kita menggunakan kamera ini. Jadi kita menggunakan menu ini, di dalamnya banyak sekali menu-menu yang bisa kita gunakan untuk pengaturan foto. Kemudian setelah itu ada info. Nah, info ini berisi tentang informasi dasar tentang gambar yang kita ambil, misalnya shutter speed-nya, kemudian aperture-nya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ini ada untuk melihat dari mana kita kalau misalnya untuk foto. Nah, kita bisa lihat dari sini. Kemudian setelah itu di sini ada monitornya, yaitu kalau untuk monitornya kita bisa melihat tampilan gambarnya dari sini atau dengan tampilan menu dan lain sebagainya. Oke, kemudian ke menu yang berikutnya, di sini ada untuk penyimpanan baterainya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada tombol untuk membuka flashnya secara manual. Tapi jika nanti kita menggunakan beberapa menu pada dial mode, nanti ada beberapa yang flashnya sudah otomatis. Nah, ini untuk otomatis. Kemudian ini ada tombol untuk ISO. Untuk pengaturan ISO-nya kita bisa atur seberapa. Kemudian setelah itu ke menu yang selanjutnya, yaitu ada di sini ada untuk menggeser ke kanan untuk menambahkan dari nanti ISO-nya berapa dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan tombol ini. Kemudian setelah itu di sini seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan, di sini ada tombol untuk on dan off. Nah, kemudian ini saya on kan. Jadi kalau misalnya pertama kali kita menghidupkan kamera, ya kita menggunakan tombol on dan off ini. Kemudian setelah itu kita ke menu-menu berikutnya. Oke, untuk di menu-menu berikutnya, karena ini udah di on off, kemudian saya sudah meng-on-kan daripada kamera ini. Kemudian di sini juga ada, di sebelah sini ada beberapa fungsi menu. Kemudian di situ ada gambar kamera untuk kita melihat menggunakan mata. Biasanya kita lebih didekatkan jika kita membutuhkan. Kemudian di situ ada zoom in untuk memperbesar. Kemudian setelah itu ada zoom out-nya, dimana nanti untuk memperkecil daripada tampilan. Kemudian di situ ada konektor untuk USB-nya, bisa kita masukkan. Kemudian di situ juga ada menu AV-nya untuk plus minusnya daripada white balance-nya. Kemudian setelah itu di situ ada tombol set untuk kita setting. Jadi ketika kita sudah memilih dial modenya, kita bisa setting, kemudian nanti kita bisa pilih ke menu dan lain sebagainya. Kemudian di kanan, kiri, atas, bawah itu juga ada beberapa tombol untuk kanan, kiri, dan bawah. Kemudian setelah di setting itu, kita bisa belajar yang lainnya lagi, yaitu ke menu yang selanjutnya. Nah, seperti ini contohnya untuk di setting tadi, sehingga bisa kita geser ke kanan, ke kiri, dan seterusnya, seperti yang bisa kalian lihat di video berikut ini.
Kemudian untuk di bawah ini adalah tombol preview di mana kita menampilkan gambar yang sudah kita ambil. Kemudian untuk yang sebelahnya itu untuk menghapus daripada gambar yang sudah kita ambil. Oke, sekarang kita ke menu dari dial mode di kamera kita. Nah, atau kamera DSLR ini ya. Nah, untuk di dial mode ini sebenarnya semua kamera itu bawaannya dari bawaan kamera sudah ada dial modenya. Tapi sekarang untuk di DSLR ini ada beberapa menu yang ada di sini. Tapi beberapa kamera DSLR itu berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin FV-nya itu diganti dengan A, kemudian TV-nya itu diganti dengan S. Tapi fungsinya itu adalah sama saja. Dan kita ke mode dial yang ada di kamera DSLR. Nah, yang pertama yaitu ada M. Nah, M ini adalah untuk manual. Kita memegang kendali penuh terhadap kamera, ISO, shutter speed, kemudian aperture, internal flash, white balance, dan exposure compensation-nya kita tentukan sendiri secara manual. Kemudian setelah itu di bawahnya M itu ada AV, yaitu aperture priority, yaitu memiliki kontrol penuh atas depth of field-nya, yaitu ruang yang tajam. Nah, itu untuk di AV-nya. Ya, untuk TV itu secara manual kita menentukan nilai shutter speed dan kamera akan menentukan aperture terbaik secara otomatis itu kalau di TV. Beberapa jenis kamera DSLR juga menggunakan S untuk kodenya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu ada P. P itu adalah bentuk program, dia juga otomatis juga. Di sini ada hampir sama seperti mode auto. Perbedaannya kita bisa mengatur internal flash, kemudian white balance, dan juga exposure compensation-nya. Jadi di dalam auto itu adalah secara otomatis. Jadi dari settingan kamera menggunakan auto ini. Jadi kita tidak perlu men-setting apapun. Nah, itu untuk auto. Jadi sudah secara otomatis. Jadi bedanya P sama P kemudian sama auto nanti akan saya jelaskan. Kemudian setelah itu ada flash off. Kemudian setelah itu ada CA, yaitu creative auto, yaitu biasanya untuk blur daripada gambar yang akan kita hasilkan, untuk efek blur. Kemudian setelah di efek blur kita ke menu yang selanjutnya, yaitu ada gambar orang. Itu adalah untuk portrait. Biasanya kalau kita mau mengambil gambar secara portrait, kita mengambil atau pilih yang ini. Nah, kemudian baru kita nanti atur bagaimana ISO-nya, white balance-nya, dan lain sebagainya. Kemudian yang di bawahnya adalah gambar gunung. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengambil gambar secara landscape. Nah, itu secara landscape. Bisa kalian perhatikan di situ. Nah, kemudian setelah itu ada gambar bunga. Nah, setelah itu ada gambar bunga, bisa kita perhatikan di situ ada makro. Nah, makro ini bisa kita gunakan untuk pengambilan gambar secara close up. Nah, secara close up, jadi seperti kalian lihat di sini, untuk pengambilan gambar secara close up kita bisa pilih secara otomatis ini. Kemudian selanjutnya adalah sport. Nah, sport ini seperti gambar orang lari, itu digunakan untuk pengambilan gambar secara cepat seperti orang berlari dalam perlombaan dan lain sebagainya biar tidak goyang. Kemudian untuk SCN ini yaitu special skin. Nah, special skin ini digunakan untuk skin-skin yang dirasa menggunakan momen yang spesial. Auto.